Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas kanker, tumor, kista, miom dan juga penyakit lainnya, teman-teman ya. Sebelum membahas dari nama-nama dari akar bajaka ini, teman-teman ya, atau nama-nama dari bajaka ini, sebelumnya Chandra kirim-kirim salam kepada grup Barisan Herbalis Indonesia. Semoga teman-teman yang ada di grup itu sehat selalu dan kita akan selalu berkomunikasi tentang herbal di dalamnya, teman-teman ya. Dan juga kepada grup ingin sehat bersama. Jadi bagi pasien-pasien Chandra yang sudah Chandra gabungkan ke sana, jika ada keluhan jangan lupa hubungi Chandra di WA, teman-temannya. Kita akan bantu mencarikan herbal-herbal selingan dan kita juga akan musyawarah bagaimana agar yang sakit itu cepat sembuh dan ada solusinya, teman-teman ya. Baiklah, hari ini Chandra akan sedikit menerangkan ya, mungkin banyak yang salah paham tentang penamaan dari bajakah ini, teman-teman ya. Jujur, kalau untuk penamaan bajakah ini yang lebih asli, yang lebih mantap itu tentulah guru-guru Chandra yang ada di Kalimantan, teman-teman ya. Beliau itu lebih mengerti dan tahu, dan beliau itu langsung dari keturunan anak suku Dayak, teman-teman ya. Kalau Chandra hanyalah sedikit menyampaikan ilmu ini, teman-teman ya. Jadi jangan ada kesalahpahaman tentang penamaan ini. Nama ini, teman-teman ya, ada secara tradisional yang kita sebut sebagai yang orang-orang kampung ya, ibaratnya kita orang kampung. Ada juga penamaan ini secara ilmiah, teman-teman ya. Jadi kalau penamaan secara kampung itu atau secara suku-suku, nama-nama menurut suku-suku Dayak itu, teman-teman ya, ya tentulah itu bahasa-bahasa sehari-harinya, teman-teman ya. Jadi berbeda dengan nama yang sudah diresmikan yang secara internasional, yang sudah nama ilmiah, teman-teman ya. Jadi biasanya tuh sebenarnya tumbuhannya itu sama, cuman karena nama ini berbeda, jadi berbeda ininya, teman-temannya. Jadi boleh kita sebut itu namanya secara ilmiah, boleh juga kita sebut dengan nama desanya, teman-teman, atau nama secara tradisionalnya, teman-teman. Tapi biasanya secara tradisional ini yang lebih tahu jenisnya itu tentulah orang suku Dayak tadi, teman-temannya, karena di sanalah berawal tentang bajakah ini. Jadi yang lebih tahu tentang pengobatan ini adalah suku Dayak. Chandra berguru ke sana, teman-temannya, bertanya juga kepada channel-channel YouTube yang mereka tuh memang asli suku Dayak, teman-teman ya. Jadi hari ini Chandra hanya sedikit memberikan penamaan, jadi jangan salah paham. Jadi kepada yang luar ya, ibaratnya kita orang luar ini kan kita belum tahu apa tuh nama-namanya. Kok banyak sekali, kok bingung, kok jenisnya begitu banyak, teman-teman ya. Jadi Chandra belajar mengklarifikasikan dengan nama ilmiahnya. Jadi dengan nama ilmiahnya ini sudah ada, bisa teman-teman lihat di Google, teman-teman ya. Bisa juga dilihat apa manfaat dan khasiatnya, teman-teman ya. Ada juga situs-situs yang sudah Chandra upload di video sebelum-sebelumnya ini tentang yang sudah dibahas dan diekstrak oleh orang-orang luar, teman-teman ya, bajakahnya itu. Jadi secara nama tradisional, teman-teman ya, secara tradisional nama bajakah itu terbagi menjadi tiga, teman-teman ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu namanya bajakah tampala. Nah, bajakah tampala ini kalau secara tradisional cuma dibagi dua ya, tampala laki-laki dan tampala perempuan. Mungkin ada kesamaan, jadi ditaruhlah ini laki-laki ini perempuan untuk membedakan dua jenis itu, teman-teman ya. Yang pertama, kalau untuk nama ilmiahnya itu adalah Spatholopus littoralis Hess. Nah, itu adalah nama yang umum yang sudah ditulis oleh yang penemu itu, teman-temannya. Tapi setelah Chandra tanya kepada guru Chandra itu yang dari Kalimantan itu, sebenarnya tepatnya itu bukanlah Spatholopus littoralis Hess, cuman dia adalah famili dari genus Spatholopus littoralis Hess. Nah, itu ingat, teman-temannya. Jadi tujuannya disembunyikan nama ini, dirahasiakan agar tidak terjadi eksploitasi, teman-teman ya. Coba teman-teman itu ada beritanya itu mengabarkan bahwa tempat dan nama ini masih disamarkan. Tujuannya agar tidak terjadi eksploitasi besar-besaran, teman-teman ya, tentang bajakah ini. Jadi nama itu masih dirahasiakan. Cuman nama di desanya itu adalah namanya tampala, teman-teman ya. Tampala laki-laki dan tampala perempuan. Kalau nama ilmiahnya ini Spatholopus littoralis Hess. Cuman yang mana Spatholopus littoralis Hess-nya ini, nah itu yang menjadi rahasia, teman-teman ya.
Kalau setelah Chandra klarifikasikan itu jenisnya itu yang sering digunakan oleh masyarakat suku Dayak itu Spatholobus ferruginus teman-teman ya. Nah yang sudah Chandra klarifikasikan yang ketemu di hutan itu namanya Spatholobus suberectus. Jadi ya mungkin ini hanyalah anugerah teman-teman ya dari Tuhan, karena kita sudah meneliti, belajar, bertanya, berburu, akhirnya kita menemukan jenis lain yang juga bermanfaat. Dan fungsinya itu tidak kalah jauh teman, tidak berbeda jauh, karena mereka ini sama-sama tumbuh di hutan, hampir segenus, sefamili atau spesies hampir sama teman-teman. Jadi manfaatnya itu tidak jauh beda kawan-kawan ya. Nah itu secara tradisional. Yang pertama itu Bajakah tampala tadi teman-teman ya. Jadi Bajakah tampala ini kalau menurut Chandra itu yang bermanfaat yang untuk kanker tumor kistamion itu cuma 3 tadi teman-teman ya. Spatholobus litoralisa, Spatholobus suberectus, Spatholobus ferruginus teman-teman ya. Yang kedua, Bajakah itu dibagi menjadi bernama Bajakah uncaria teman-teman ya. Uncaria ini nama ilmiahnya, tapi nama desanya itu namanya Kalalawit teman-teman ya, Kalalawit. Apakah kalalawit ini juga untuk kanker? Ada sebagian dari Bajakah kalalawit ini yang bermanfaat untuk juga untuk kanker. Cuman karena kalalawit ini dibagi menjadi banyak jenis, ada ratusan mungkin ada yang bilang, ada yang puluhan mungkin yang bilang. Cuman Chandra setelah meneliti untuk nama ilmiahnya itu yang Chandra bisa dikatakan yang untuk bermanfaat itu cuma 4. Uncaria nih atau kalalawit ini teman-teman ya. Yang pertama Uncaria tomentosa, guinensis, Rhizophylla, dan gambir rock, Uncaria gambir rock. Nah, jadi keempat Bajakah ini memiliki fungsi yang berbeda-beda teman-teman ya, manfaat yang berbeda. Yang ini kami bahas di grup Barisan Herbalis Indonesia teman-teman ya. Sama Bajakah yang tampala itu juga kami bahas di grup Herbalis Indonesia teman-teman ya. Nah, jadi secara tradisional memang itulah namanya, ada yang kalalawit, ada yang tampala. Apakah yang kalalawit ini ada juga untuk tumor? Ada teman-teman ya. Jadi Chandra itu fleksibel. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin teman-teman yang lain menemukan yang jenis kalalawit tapi bermanfaat juga untuk tumor dan sebagainya teman-teman ya. Nah, yang kemudian ada juga yang mengatakan Bajakah lame. Bajakah lame ini hanya sebatas Bajakah untuk penghilang dahaga ketika berburu atau berada di hutan teman-temannya, itu namanya Bajakah lame. Jadi sebenarnya yang lebih mengerti dengan nama-nama Bajakah ini adalah penduduk asli yang dari Kalteng, yang terutama suku Dayak, yang terutama juga yang kembali kepada suku-suku yang memang mempergunakan ini secara turun-temurun. Jadi dari nenek moyang mereka itu sudah tahu. Jadi Chandra juga belajar teman-teman ya. Nah, untuk semua itu karena Chandra senangnya meneliti secara ini ilmiah teman-teman ya. Jadi kita menemukan ini ternyata di daerah-daerah luar itu seperti cakar kucing atau Una de Gato, orang Amerika Latin mengatakan itu salah satu uncaria yang diteliti mereka, bermanfaat juga untuk tumor tadi teman-teman ya. Makanya kita itu tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah-daerah di dunia ini banyak tumbuhan yang sudah dimanfaatkan oleh orang-orang di sana teman-teman ya, karena mereka tahu mungkin manfaatnya teman-teman ya. Kemudian Bajakah ini ada juga di suku ini Manggala Malayin namanya. Jadi setiap nama daerah itu nama sama. Jadi sebenarnya apalah arti sebuah nama teman-teman. Yang penting khasiatnya itu bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit sesuai dengan anjuran, pantangan, dosis, dan sesuai dengan bagaimana tata cara pengobatan ramuan ini berfungsi maksimal di dalam tubuh teman-teman. Jadi itu yang harus dipelajari teman-teman ya. Tapi kita gunanya untuk mengklarifikasikan itu agar kita tahu ternyata tumbuhan ini sudah diekstrak loh di Cina, namanya jisweteng, itu kan namanya dikasih jisweteng, padahal itu termasuk juga Bajakah juga teman-teman ya, cuman masuk ke jenis apa, nah itu yang harus kita teliti, yang harus tahu teman-teman ya. Nah, dan Chandra juga akan meneliti ini teman-teman ya, akar kuning. Nah, kalau akar kuning ini teman-teman ya disebut dengan cosinus teman-teman ya. Dia tuh kalau secara tradisional akar kuning ini cuma terbagi 3 teman-teman ya. Itu kata guru Chandra yang di Lampung tuh terbagi 3. Yang pertama akar kuning tampala, akar kuning jantan, dan akar kuning betina. Begitu juga yang tampala tadi teman-teman ya, tampala laki-laki, tampala perempuan. Ada juga tampala, ada juga yang kalalawit, ada juga yang membaginya menjadi kalalawit laki-laki dan kalalawit betina teman-teman ya. Jadi secara tradisional memang begitulah cara menamainya teman-teman ya. Nah, kalau akar kuning ini, setiap Bajakah dan tumbuhan ini di hutan itu banyak teman-teman ya, sangat banyak. Mereka tuh serupa tapi tak sama.
fungsinya juga berbeda-beda. Makanya itulah kita harus mengklarifikasikan bentuk batang, daun, rasanya dan juga tebesannya bagaimana. Jadi itu yang harus kita pelajari teman-teman ya. Jadi sesuai yang kita ambil itu sesuai dengan yang tertera di Google, yang sesuai dengan yang kata guru kita tadi itu. Jadi kita harus belajar begitu teman-teman ya. Jadi agar kita tahu yang kita ambil itu benar kita kasihkan kepada pasien. Itu makanya kita harus bisa mengklarifikasikan jenis, bagaimana bentuk ciri-ciri fisiknya ini, bagaimana pemanfaatannya. Jadi itu yang harus kita pelajari teman-teman ya. Nah, untuk akar kuning ini sekedar informasi teman-teman ya. Kalau dilihat dari nama ilmiahnya itu akar kuning, itu namanya Cocinium teman-teman ya. Dia itu cuma terbagi dua, ada juga yang terbagi tiga. Namanya Cocinium blumenum, ada juga namanya Fenestratum. Jadi Cocinium fenestratum. Cuman di antara dua jenis ini yang sangat bermanfaat itu bernama Cocinium blumenum. Itu yang digunakan oleh yang ada di Malaysia teman-teman ya. Jadi akar kuning ini kita harus juga mempelajari fungsinya apa, bagian mana yang kita ambil untuk obat itu yang mana, apakah akarnya, apakah batangnya, apakah yang kita ambil itu memang untuk fungsi itu. Jadi kita harus mengklarifikasikan jenisnya teman-teman ya. Jadi agar bermanfaat untuk yang membutuhkan, karena akar kuning ini Chandra temukan memang banyak jenisnya teman-teman ya. Dari segi struktur pola lingkarannya itu banyak berbeda, dari segi daunnya juga berbeda. Jadi kita harus mengklarifikasikan mana yang bermanfaat. Cuma menurut Chandra kalau akar kuning ini yang bermanfaat itu namanya Cocinus blumenum. Nah, ini sudah diteliti oleh Pak Haji di Malaysia. Jadi itulah jenis yang dimanfaatkannya untuk obat teman-teman. Yang lain itu mungkin bermanfaat juga, cuman kita harus tahu dulu manfaatnya teman-teman ya. Jadi pernamaan bajaka ini sebenarnya hanya nama saja. Jadi kalau kita bersandar kepada yang sudah viral saja namanya, pada nama ilmiahnya sebenarnya bukan itu, bagaimana kan? Nah, jadi kita memang harus mengetahui juga nama ilmiah dan nama yang sesuai lah teman-teman. Jadi orang-orang itu bisa mengecek ke Google gitu teman-teman, bisa di selaras jadinya teman-teman ya, nama dengan nama ilmiahnya itu. Jadi sesuai dengan klarifikasinya teman-teman ya. Jadi demikianlah kabar Chandra untuk hari ini, penamaan bajaka ini. Sebenarnya nama ini tidak ada artinya teman-teman. Yang penting bermanfaat dan sembuh bagi pasien. Jadi harus sesuai dengan pantangan, dosis, anjuran, dan juga bagaimana penggunaan ramuan ini agar berfungsi maksimal di dalam tubuh. Itu ada rahasianya teman-teman ya. Cuman orang-orang tertentu yang menjualnya dan membagikannya saja sehingga pasiennya bisa sembuh teman-teman ya. Oke, demikianlah, semoga guru-guru Chandra yang ada di Kalimantan sehat selalu teman-teman ya, terutama yang dari etnis budaya itu teman-teman ya. Terima kasih ilmunya sudah membagikannya kepada Chandra. Oke, demikianlah, semoga bermanfaat penjelasan ini. Kita tetap sehat, Indonesia bebas dari segala penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.